Halo, halo, apa kabar kawan-kawan semua? Selamat datang di video ini. Ruang kecil tempat kita ngobrol santai tentang budaya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu dari Minangkabau, yaitu Tabui. Setiap bulan Muharram, Pantai Pariaman sangat ramai. Bukan karena libur panjang, tapi karena ada satu acara yang unik banget, yaitu Tabui. Arak-arakan ramai, suara gendang yang memekakkan telinga, dan bangunan raksasa kayak kuda bersayap diangkat rame-rame ke laut. Tapi ternyata tradisi ini katanya punya akar dari ajaran Syiah loh. Kok bisa nyasar ke Minangkabau yang mayoritas Sunni? Ayo kita bahas bareng. Jadi gini, Tabui itu semacam acara budaya dan keagamaan yang cuma ada di Pariaman, Sumatera Barat. Setiap tanggal 10 Muharram, ribuan orang datang buat nonton prosesi arak-arakan yang meriah ini. Ada dua kelompok masyarakat yang bikin semacam bangunan tinggi, bisa 10 sampai 12 meter. Bentuknya kayak menara dengan hiasan kuda bersayap dan kepala mirip makhluk mitos. Nah, bangunan ini disebut Tabui. Mereka diarak keliling kota diiringi musik tradisional Minang, terutama suara tasa, semacam gendang yang dipukul rame-rame. Suasananya rame, heboh, dan penuh semangat. Yang menarik, ternyata Tabui ini bukan budaya asli Minang. Tradisi ini dibawa sama orang India keturunan Syiah yang dulu datang ke Sumatera Barat pada zaman kolonial. Waktu itu, mereka kerja buat Belanda. Di India sendiri, tradisi ini dikenal sebagai takziah atau peringatan atas kematian cucu Nabi Muhammad, Imam Hussein, dalam peristiwa tragedi Karbala. Nama Tabui sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu tabut, artinya peti. Peti itu simbol kepala Imam Hussein yang terbunuh di Karbala. Jadi jelas ya, akar dari tradisi ini emang berasal dari Syiah. Tapi tunggu dulu, kok bisa diterima di Minangkabau yang mayoritas Sunni? Nah, ini uniknya orang Minang. Walaupun mereka punya adat dan agama yang kuat, tapi juga terbuka terhadap budaya luar selama tidak merusak tatanan. Tabui ini akhirnya dianggap bukan sebagai ritual agama Syiah, tapi lebih ke kesenian rakyat. Jadi orang-orang gak terlalu fokus sama aspek agamanya, tapi lebih ke nilai budaya, hiburan, dan semangat kebersamaan. Bahkan banyak warga yang ikut tradisi ini tanpa tahu sejarah Syiahnya. Yang penting seru, ramai, dan bisa kumpul-kumpul bareng. Jadi prosesi Tabui ini dimulai dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dua kelompok yaitu Pasa dan Subarang mulai bikin bangunan Tabui mereka masing-masing. Hari ke-10 Tabui diarak keliling kota, dibawa ke pantai, lalu dihanyutkan ke laut. Simboliknya sih sebagai bentuk mengembalikan roh Imam Hussein ke langit. Bayangin ya, bangunan setinggi itu diangkat rame-rame terus dilempar ke laut, diiringi suara tasa yang keras sekali dan sorakan ribuan penonton. Merinding sih, apalagi pas semua orang diam sejenak sebelum Tabui dilempar ke laut. Sekarang Tabui udah jadi ikon budaya kota Pariaman, bahkan dijadikan event pariwisata tahunan. Tapi ya tetap ada pro dan kontra. Ada yang bilang udah kehilangan nilai spiritualnya, cuma jadi tontonan aja. Tapi ada juga yang bilang ini bentuk pelestarian budaya yang keren sekali. Selama nggak nyimpang dari ajaran agama Islam dan adat, kenapa enggak? Jadi Tabui itu contoh gimana budaya bisa bercampur, berevolusi, dan jadi milik bersama. Awalnya dari India, punya akar Syiah, tapi bisa hidup dan besar di tanah Minangkabau. Kadang sejarah itu nggak lurus-lurus amat. Tapi dari situ kita belajar bahwa budaya itu lentur dan selalu menemukan jalannya sendiri. Kalau kamu ke Pariaman pas bulan Muharram, jangan lupa nonton Tabui ya. Dijamin pengalaman yang gak bakal kamu lupain. Kita nggak bisa jaga budaya kalau kita sendiri gak ngerti asal-usulnya. Jadi yuk bantu share video ini sampai ke lebih banyak orang dengan like, share, dan komen pendapat kamu. Biar budaya Minang tetap hidup dan terus dipahami, bukan sekedar dirayakan.